dapat di halaman 54 di buku Panduan Ibadat Jalan Salib halaman 54. Terima kasih. Berarti satu ya? Kita satu. Ya, dari hati ke hati. Katanya cukup katanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk pada ibadat jalan salib dan perayaan Ekaristi, mari kita berlutut dan bersama mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita bangkit berdiri. Puji syukur 480. Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, meresapkan dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, pengemban amanat suci, penyembuh segala luka, penegak hukum cinta.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara terkasih, pada kesempatan ini kita merenungkan, merefleksikan jalan penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus, jalan salib. Jalan salib itu adalah tanda cinta yang utuh, total, tak terbagi, berasal dari hati kudusnya, berasal dari hati yang mencurahkan darah, yang menumpahkan air untuk keselamatan kita. Maka dari itu kita membawa seluruh diri kita, pertobatan, doa, amal, puasa dan pantang kita dalam masa retret agung masa prapaskah ini kepada Dia yang tersalib. Marilah kita berdoa. Kita gunakan doa jalan salib dari hati ke hati, halaman 3. Wahai cinta yang agung, Engkau membiarkan hatimu terluka demi menebus kami. Di jalan salib ini, ajarkanlah kepada kami untuk membalas cintamu dengan hidup kami sebagai pengikutmu. Ajarilah kami untuk tinggal padamu sebagai muridmu, dan ubahlah hidup kami menjadi hidupmu sendiri. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersujud kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ya Yesus, hatimu terluka karena kesombongan manusia yang merendahkan kemuliaan-Mu. Hinaan dan tuduhan palsu adalah keangkuhan dosa manusia yang menolak Engkau. Ajarilah aku untuk memberikan tempat bagimu dalam hatiku yang rapuh ini, dan jangan pernah biarkan aku terpisah darimu. Hati kudus Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapamu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersujud kepadamu. Yesusku, hatimu remuk karena derita dan siksa yang keji. Ajarilah aku untuk menghargai indahnya kasih-Mu. Ampuni aku karena setiap kali jatuh dalam dosa, aku telah menimpakan noda dosaku seperti tamparan, cambukan, hinaan yang keji, dan melukai hati-Mu. Hati kudus Yesus, Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Kayu salib Dia panggung, mari kita pun memikul salib kita di dunia.
Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ya Yesusku, beban salib itu terlalu berat bagimu. Namun Dikau tak menyerah. Jangan pernah menyerah dengan daku yang penuh dosa ini. Jangan pernah biarkan aku terpisah dari hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Cinta bundamu menguatkan hatimu di jalan salib yang berat. Hantar aku menghampiri hati bundamu dan hati kudusmu saat aku terpuruk dalam perjalanan hidupku, saat penderitaan menghimpit dan putus asa membayangiku. Hati kudus Yesus, Hati kami seperti hati-Mu. Oh Maria, Bunda Kudus yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirena. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ya Yesusku, aku ingin menjadi seperti Simon dari Kirena, dan bukan seperti prajurit-prajurit dan rakyat yang menghina dan menyiksa-Mu. Ajari aku untuk meringankan beban-Mu dengan pertobatanku dari segala kesombongan dan kedurhakaanku pada Dikau. Hati kudus Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Apapun yang Kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. perhentian keenam, wajah Yesus diusap oleh Veronika. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Keberanian, kelembutan, perhatian, cinta, dan pengabdian dalam tindakan sederhana, namun penuh arti dari Veronika adalah siraman kasih bagi hatimu yang telah lelah dan terluka oleh dosa manusia. Masih ada manusia yang mencintaimu. Ampuni aku jika aku sering takut mencintai dengan tulus. Ampuni aku jika ketakutanku membuatku enggan berkorban bagi orang yang aku cintai. Hati kudus Yesus, Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan
Perhentian ketujuh. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hati kudus Yesus, Engkau selalu terluka bila aku jatuh ke dalam lumpur dosa yang sama lagi. Tetapi cinta-Mu lebih besar dari dosaku. Kasih-Mu abadi, walau kasih-Ku begitu miskin di hadapan-Mu. Ampuni aku Tuhan yang tak punya rasa malu ini. Hati kudus Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian ke-8. Yesus menghibur wanita-wanita Yerusalem yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Ya Yesusku, hatimu berduka dan menangis saat memandang kota Yerusalem sebelum Engkau memasukinya. Tangisanmu adalah karena cinta yang berkorban hendak menyelamatkan kami, namun kami menolak Dikau. Para perempuan Yerusalem ini adalah gambaran diri kami yang seharusnya menangisi dosa-dosa kami karena menimpakan derita besar ini kepadamu. Hati kudus Yesus, Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Dalam tobat yang sejati, kini akan kuratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dari manakah kekuatan-Mu ya Yesusku, untuk bangkit kembali saat tenaga-Mu telah habis? Hati-Mu berkobar untuk berkorban. Cinta akan kami menghancurkan tubuh-Mu. Derita-Mu adalah untukku dan dosa-dosaku. Hati kudus Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Kami manusia yang tak tahu malu, merenggut kemuliaan-Mu dan menghancurkan martabat-Mu dengan mengambil segalanya dari-Mu. Namun Engkau rela memberikan segalanya, meninggalkan segalanya, dan kehilangan segalanya untuk cinta. Hati kudus Yesus, Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Pakaian-Mu dibagikan, martabat-Mu direndahkan, Kau tinggikan harkat-Ku. Perhentian ke-11.
Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersujud kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Paku-paku menembus tangan dan kakimu. Kesakitan yang hebat melanda dirimu. Aku tak sanggup membayangkan rasa sakit itu. Tetapi akulah juga yang menjadi salah satu penyebab engkau harus mengalami kesakitan yang amat sangat dipaku pada kayu salib. Tuhan, sentuh hatiku dengan deritamu. Hati kudus Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Dari Salib kau melihat, tak terbilang yang menghujat, berapakah yang taat. Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersujud kepadamu. Di puncak penderitaan, Engkau tak sendirian. Masih ada Bunda dan sahabat-sahabatmu yang setia. Aku ingin juga berdiri di sana, seperti murid yang Engkau kasihi. Ajari aku juga untuk berdiri di kaki salib-Mu, turut merasakan deritamu yang amat sangat, agar jiwaku dikuduskan oleh darah dan air yang mengalir dari hati-Mu, yang terluka namun penuh cinta. Hati kudus Yesus, Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafatmu menghidupkan. Perhentian ke-13. Jenazah Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersujud kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di pangkuan bundamu Engkau diletakkan. Di pangkuan rahim yang melahirkanmu, kini Engkau terbaring. Ajari aku juga menyandarkan diri di pangkuan kerahiman-Mu saat aku terkulai dalam derita dan kehilangan asa dan harapan hidup. Saat badai datang menerpa, jadilah Engkau tempat aku berlindung. Hati kudus Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan, karena Tuhan telah menang. perhentian ke-14, jenazah Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersujud kepadamu. Di dalam kegelapan, makam jenazah-Mu dibaringkan, menanti kebangkitan penuh kemuliaan. Ya hati Yesus, kudus Yesus yang terluka oleh dosa kami, saat kegelapan terasa mengelilingiku, berikan aku cahaya pengharapan saat semuanya gelap. Kuatkan hatiku untuk percaya akan cahaya kebangkitan-Mu yang menyelamatkan aku. Jangan biarkan jiwaku dan cintaku padam. Biarlah hati-Mu membungkus hatiku
yang terluka oleh derita dan dosa. Hati kudus Yesus, Jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan Yesus dimakamkan masuk dalam kematian sampai bangkit mulia. Ya hati kudus Yesus, biarlah cintamu yang agung dan murni menyucikan dan mengubah hidup kami. Bawalah kami semakin dekat denganmu dan belajar darimu, sebab engkau lemah lembut dan rendah hati. Dan dalam Dikau kami boleh menemukan ketenangan, sebab engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Dalam Puji syukur 599. Dibuka Tuhan Yesus, betapa indah diriku, dosa-dosaku dibuka Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan Ekaristi, Jumat Prapaskah yang pertama. Setelah kita merenungkan sengsara dan wafat Tuhan, kita dibawa untuk semakin mendalami misteri cinta kasih Allah yang begitu luar biasa untuk kita semua, secara pribadi maupun secara bersama-sama. Tuhan mencintai kita dan mengasihi kita. Mampukah kita juga untuk mencintai Dia sebagaimana Dia sudah mencintai kita? Saudari-saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Bersama-sama saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah, tuntunlah kami umat-Mu, agar kami bertekun dalam mati raga selama masa Prapaskah ini, sehingga menghasilkan buah bagi keselamatan jiwa-jiwa. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
Bacaan dari kitab nubuat Yehezkiel. Beginilah Tuhan Allah berfirman, jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Adakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya aku berkenan supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, seperti segala kekejian yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukan tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia, dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Adakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur referen tanggapan. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat? Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Refrain. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Refrain. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, berharaplah pada Tuhan, hai Israel. Refrain. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Refrain. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia
Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, sabda Tuhan. Dan perbaruilah hati serta rohmu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah. Saudari-saudara yang terkasih, Shalom, sehat, puasa hari kesekian aman lancar, Puji Tuhan, kita memasuki hari masa retret agung, hari yang keberapa ini? Ini tanggal 14, 9 hari. Semoga sampai hari ke-40 kita kuat. Kita sungguh-sungguh sampai kepada Tuhan yang mengasihi kita. Saudari dan saudara, sekurang-kurangnya ada dua hal yang ditawarkan kepada kita menurut Injil dan bacaan pertama. Teristimewa dalam bacaan Injil, Yesus mengajak kita semua untuk meningkatkan kualitas kita sebagai orang beriman, sebagai bagian dari dunia ini. Yesus mengajak kita semua tanpa terkecuali untuk hidup sebagai orang baik dan orang benar. Karena baik saja tidak cukup, benar juga tidak cukup. Baik dan benar. Saudari-saudara, pertama, Yesus meminta kita untuk meningkatkan kualitas iman. Kehidupan orang-orang Farisi dikritik Yesus karena mereka sangat menekankan aspek lahiriah yang nampak, yang dilihat orang dalam hidup keagamaan. Orang Farisi taat pada banyak aturan, tetapi oleh Yesus dilihat sebagai tindakan yang tidak memiliki kasih. Muatan kasih dalam tindakan itu adalah nihil atau kosong. Aksi tanpa esensi, atau meminjam istilah di negara kita, pencitraan. Sementara orang beriman sejati hidupnya adalah berpolakan salib. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Ini harus berjalan seimbang. Bahkan Yesus menuntut kita untuk lebih mengasihi Allah di atas segala-galanya. Kasih yang vertikal, kasih yang mengarah kepada Allah, kasih yang mengarah ke atas, terwujud dalam kasih yang mengarah kepada sesama dalam kehidupan kita setiap hari. Vertikal dan horizontal membentuk salib.
Maka kalau mau mengasihi Allah dan sesama, saudari dan saudara, ingatlah selalu akan salib. Pada titik ini, mari kita jujur dengan diri sendiri. Kita menelanjangi diri kita di hadapan Allah. Kita membuka segala sesuatu, pikiran, perkataan yang ada dalam hidup kita, yang ada dalam diri kita. Kita telanjangi diri kita di hadapan Allah. Dan kita lihat, apakah kualitas kita, kualitas iman kita selama ini hanyalah KW2, KW3, atau bahkan KW-KW. Jangan-jangan agama, liturgi, doa-doa, ibadat, dan juga mungkin pelayanan kita hanya menjadi kosmetik, hanya menjadi make up. Supaya apa? Dilihat orang, kelihatannya baik, tetapi ternyata tidak benar. Kita sibuk dengan tampilan lahiriah dan permukaan saja. Kan misalnya kalau ada yang mau make up, pokoknya yang menjadi patokan adalah orang lain, minimal cermin. Alisnya miring sedikit, 3 garis. Ya, eyelinernya bengkok sedikit dikasih lurus. Ya, apalagi foundationnya kurang dikasih tebal-tebal. Ya, sampai mengorbankan spion motor orang kadang-kadang dan lain sebagainya. Mudah-mudahan umat Katolik tidak seperti itu, tidak mengikuti jejak dan teladan orang-orang Farisi. Kualitas iman yang selaras, kualitas iman yang meningkat, kasih kepada Allah sejalan dengan kasih kepada sesama manusia. Sebagai manusia memang kita sering terpesona dengan penampilan luar. Friedrich Nietzsche, seorang filsuf, mengatakan segala sesuatu yang terang benderang, yang baru, itu selalu kelihatan menarik. Dan ini mempengaruhi pola pikir, pola hidup, bahkan bagaimana cara hidup kita sebagai seorang beriman. Seperti misalnya tutur kata yang sopan, wajah yang kalem dan lembut, pakaian yang rapi, kendaraan yang keren dan sebagainya. Itu gampang memikat mata kita. Sejalan dengan itu kita sering memperlakukan orang lain berdasarkan penampilan mereka. Terhadap orang yang mungkin memiliki status sosial lebih tinggi, jabatan lebih tinggi, lebih spesial, kita menunjukkan sikap hormat sampai rela membungkukkan badan sedalam-dalamnya. Saya yakin ya, kalau misalnya presiden yang datang berkunjung ke lapangan Karabosi, kita berlomba-lomba kalau bisa dapat tempat paling depan. Tapi sayang sering terjadi kalau mau ke gereja di belakang saja deh. Saya tidak tahu Tuhan dengan presiden itu mana yang lebih besar. Kira-kira menurut Bapak Ibu siapa yang lebih besar? Lalu kenapa kita duduk di belakang? Saudari-saudara yang terkasih, namun juga terhadap orang yang berstatus sosial rendah, kita justru menganggap remeh, kita merendahkan, kita melihat mereka setengah saja, bahkan berusaha menyingkirkannya. Maka kasih kita kepada Allah mungkin saja belum sempurna, bukan karena kita tidak sungguh mengasihi Allah, tetapi kasih kita kepada Allah kita belum wujudkan dalam kasih kepada sesama. Kita buka teks jalan salib tadi, perhentian ke-12. Satu kata yang sangat menarik yang perlu kita bawa pulang. Tuhan, sentuhlah hatiku dengan deritamu. Kalau derita Tuhan tidak sampai membawa kita pada pertobatan, peningkatan kualitas iman dan pribadi, kecil kemungkinannya penderitaan orang lain akan meningkatkan kualitas hidup kita. Saudari-saudara, kedua, Yesus mengajak kita juga untuk meningkatkan kualitas hidup. Kualitas hidup seorang beriman memang sulit diukur, apalagi kalau hanya sebatas penglihatan mata. Namun iman kita setidak-tidaknya terukur dari tindakan, perbuatan, perkataan, dan pikiran kita setiap hari. Terutama kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sesama kita. Dan juga perlakuan kita terhadap alam semesta, bumi tempat kita tinggal. Bacaan-bacaan hari ini mengingatkan bahwa sebagai orang beriman, kita perlu untuk menjadi baik dan juga benar.
Kebaikan dan kebenaran selalu berjalan seiring dan searah. Tidak cukup kita hanya menjadi orang baik. Tidak cukup kita hanya menjadi orang benar. Kita dituntut untuk memiliki kualitas hidup yang baik dan benar. Saudari-saudara yang terkasih, orang beriman yang baik dan benar itu adalah mereka yang datang merayakan Ekaristi tetapi masih memiliki persoalan dengan saudari dan saudaranya. Yesus berpesan, sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah dengan segenap hati memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan murah hati mendengarkan doa orang beriman. Bagi Gabriel Ayrton Tansil yang merayakan ulang tahun ke-21, dan juga Pastor Patrio Tandiangga yang merayakan ulang tahun juga pada hari ini. Ya Bapa, semoga kelimpahan cinta dan rahmat-Mu tercurah atas saudari dan saudara kami, Pastor Patrio dan Saudara Gabriel Ayrton Tansil yang merayakan ulang tahun. Semoga mereka boleh bertumbuh dan berkembang dalam iman, harapan, dan kasih, senantiasa hidup dalam kelimpahan rahmat dan cinta-Mu, menjadi saluran rahmat kepada orang tua, sanak keluarga, dan kepada semua orang yang mereka kasihi dan mereka jumpai setiap hari. Semoga pekerjaan, pelayanan, juga rencana-rencana baik, juga dalam studi, berjalan seturut dengan kehendak-Mu, mereka memperoleh apa yang mereka harapkan, terutama dan teristimewa oleh karena rahmat dan cinta-Mu sendiri. Marilah kita mohon bagi saudari Agustina Godo yang sedang dalam perawatan di rumah sakit, juga bagi saudari-saudara kita yang dalam perawatan oleh karena sakit. Ya Bapa, semoga Engkau menganugerahkan kesembuhan kepada saudari-saudara kami yang sakit, kepada mereka yang membutuhkan doa-doa kami, dan kami janjikan doa dalam penderitaan, juga dalam kondisi kelemahan. Semoga Engkau sendiri yang merawat mereka, Engkau yang menolong dan membangkitkan harapan dalam diri mereka. Berkatilah para dokter, tenaga medis, dan siapa saja yang berniat baik untuk menolong mereka dalam proses pemulihan dan kesembuhan. Marilah kita mohon bagi mereka yang telah meninggal dunia, teristimewa Oma Litwina Santosa, maupun saudari-saudara kita yang telah dipanggil Tuhan. Ya Bapa, terimalah saudari-saudara kami, teristimewa Oma Litwina dalam keabadian. Semoga ia menjadi pendoa bagi kami yang masih bersiarah di dunia ini, dan keluarga yang ditinggalkan dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah kita mohon, saudari-saudara, kita persembahkan kepada Allah doa, harapan, dan permohonan dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon. Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah permohonan, doa, dan harapan yang kami bawa kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Lagu persiapan persembahan puji syukur nomor 378. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam pujian
salibnya, hidup berjuang bagimu dan bagi seluruh umatmu. Ku relakan, ku korbankan keinginan diriku. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putramu dan kurban salibnya. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah kurban persembahan ini, damaikanlah kami denganmu, dan pulihkanlah keselamatan kami, berkat kuasa dan rahmat-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan puasa badani ini, Engkau menghancurkan cacat celah, mengangkat hati, menganugerahkan keutamaan dan pahala dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita.
Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Sebagai lagu komuni, puji syukur nomor 422. Mari datang padaku, kamu yang letih lesu, ku berikan padamu kelegaan jiwamu. Pikulah kuk dariku, padaku belajarlah sabar dan lemah lembut, maka hatimu tenang. Mari datanglah cepat, hadir dalam pestaku. Makanlah dan minumlah yang tersaji bagimu. Terima kasih ya Tuhan, Kaulah yang kurindukan, Kau santapan jiwaku, sumber kekuatanku. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga kesegaran yang kami terima melalui sakramen ini membarui dan membersihkan kami dari cara hidup lama, serta mengantar kami kepada misteri keselamatan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Tuhan kami mohon semoga kerapuhan umat yang mengabdi kepadamu menggerakkan cinta kasih-Mu, dan biarlah permohonan umat beriman-Mu memperoleh belas kasih-Mu, sehingga mereka tidak menganggapnya sebagai jasa mereka, tetapi memperolehnya karena kemurahan pengampunan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur nomor 485. Oh Yesusku,